Syariah Universitas Islam Bangsa Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul karakteristik kebutuhan dalam perspektif Islam. Materi ini menjelaskan bagaimana Islam mengatur kebutuhan manusia agar seimbang, beretika, dan membawa kemaslahatan. Pemahaman ini penting agar kita tidak hanya mengejar kepuasan materi, tetapi juga menjalankan kehidupan sesuai syariat. Dalam Islam, kebutuhan atau hajat adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebaikan dunia maupun akhirat. Kebutuhan manusia tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental, sosial, dan spiritual. Secara umum, kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisik manusia, misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Kebutuhan rohani atau spiritual adalah kebutuhan yang berkaitan dengan jiwa dan hubungan manusia dengan Tuhan, misalnya ibadah, ilmu, akhlak mulia, dan kedamaian batin. Islam menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan harus seimbang antara dunia dan akhirat, halal dan bermanfaat. Yang kedua, ada karakteristik kebutuhan dalam perspektif Islam. Kebutuhan manusia dalam Islam memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu kebutuhan wajib atau daruriyat merupakan kebutuhan pokok yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia dan keselamatan jiwa. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, dapat membahayakan hidup atau menimbulkan kerusakan pada jasmani maupun rohani. Contoh, makanan halal, minuman yang bersih, pakaian yang menutup aurat, tempat tinggal yang layak, serta perlindungan dan kesehatan dasar. Kebutuhan tambahan atau hajiyat, kebutuhan yang mempermudah kehidupan, tetapi tidak bersifat wajib. Memenuhi kebutuhan ini akan mempermudah aktivitas sehari-hari dan mengurangi kesulitan. Namun, jika tidak terpenuhi, manusia tetap bisa hidup. Contohnya, kendaraan untuk mempermudah mobilitas, pendidikan untuk menambah ilmu, alat komunikasi untuk memudahkan interaksi. Kebutuhan pelengkap atau tahsiniyat adalah kebutuhan yang meningkatkan kualitas hidup, kenyamanan, keindahan, dan estetika. Memenuhi kebutuhan ini bukan keharusan, tetapi dapat membuat hidup lebih baik dan menyenangkan. Contohnya, perhiasan, dekorasi rumah, karya seni, pakaian modis. Lalu ada kebutuhan halal dan baik. Semua kebutuhan harus sesuai syariah. Islam melarang pemenuhan kebutuhan melalui cara yang haram, merugikan diri sendiri atau orang lain. Contohnya, mencari penghasilan dari pekerjaan halal, mengonsumsi makanan halal, dan memilih hiburan yang baik bagi mental dan spiritual. Kemudian, keseimbangan dunia dan akhirat. Islam menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan duniawi tidak boleh mengabaikan kebutuhan spiritual. Keseimbangan ini memastikan manusia hidup sejahtera, tetapi tetap bertakwa dan dekat dengan Allah. Contohnya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau dunia, sambil tetap menjaga ibadah dan akhlak atau akhirat. Prinsip pemenuhan kebutuhan dalam Islam: prioritaskan kebutuhan pokok atau daruriyat sebelum kebutuhan tambahan atau kemewahan. Hindari berlebihan atau israf, karena termasuk perilaku tercela dalam Al-Quran. Gunakan harta dan sumber daya dengan bijak untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bersyukur atas nikmat yang diterima dan bersedekah untuk membantu orang lain. Memenuhi kebutuhan secara halal dan thayyib. Jadi kesimpulannya, kebutuhan manusia dalam Islam bersifat komprehensif, mencakup jasmani, rohani, sosial, dan spiritual. Pemenuhan kebutuhan harus halal, seimbang, dan bijak, sehingga manusia bisa hidup nyaman di dunia tanpa mengabaikan akhirat. Dengan prinsip ini, manusia tidak hanya itu memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mencapai kesejahteraan spiritual, sosial, dan moral. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.